Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Rahmi Nadira Malau, mahasiswa dari Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer tahun 2022 dari kelas PTIKC. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai implementasi jaringan lanjutan, yaitu berupa 3 materi: IP, DHPC, DNS, dan juga firewall. Baiklah, sekian untuk perkenalannya. Kita langsung saja mulai ke video tutorialnya. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat sebuah implementasi tentang cara membuat implementasi IP DHCP di Cisco Packet Tracer. Hal yang pertama kita butuhkan tentu saja aplikasi Cisco Packet Tracer itu sendiri. Baiklah, untuk saya sarankan untuk membuka Cisco Packet Tracer ini lebih bagus Anda tidak terhubung dengan jaringan internet, karena nanti akan ada sesuatu yang cukup merepotkan jika Anda membukanya. Baiklah, kita klik 2 kali seperti ini. Baiklah, sudah muncul layarnya seperti ini. Baiklah, beginilah tampilan Cisco Packet Tracer. Baiklah, untuk membuat IP kita buat di sini tutorial sederhana implementasi IP DHCP di Cisco Packet Tracer. Baiklah, seperti ini. Baiklah, untuk memulainya kita pertama membutuhkan 3 hal. Yang pertama yaitu adalah router, kedua switch, dan yang ketiga itu adalah end device, yaitu komputer, laptop, ataupun perangkat-perangkat yang digunakan oleh klien. Baiklah, yang pertama kita gunakan router. Untuk mendapatkan router kita pilih di sini ada network device, baru di bawahnya ada routers. Kita ambil. Baiklah, routers yang saya akan pakai adalah router yang sering digunakan, yaitu router 1841. Baiklah, kita taruh seperti ini. Baru selanjutnya kita akan cari switch. Switch yang akan saya gunakan adalah switch 2950/24. Kita taruh seperti ini. Oke. Baiklah, setelah itu sudah kita menggunakan end device, dan saya pilih di sini adalah PC. PC untuk menggambarkan perangkat klien. Baiklah, untuk PC-nya saya menggunakan 4 buah. 1 2 3 dan 4. Tapi sebelumnya saya rapikan dulu. Baiklah, sudah rapi seperti ini. Baru kita selanjutnya kita menggunakan connection. Baru kita pilih copper strike talk. Baiklah, kita mulai dari switch dulu ke komputer klien. Kita klik. Baru pilih fast ethernet 0/1. Tuh. Baru kita klik di komputer klien dan pilih fast ethernet 0. Baiklah, kita ulangi sampai visi keempat. Baiklah, seperti ini. Fast ethernet 0/2. Baru kita pilih fast ethernet 0. Lanjutkan lagi fast ethernet 0/3. Baru tekan fast ethernet 0. Baiklah, sudah siap seperti ini. Nah, kalau tandanya hijau ke hijau berarti ini sudah koneksi antara switch dengan komputer. Nah, yang orange ini tidak perlu dikhawatirkan, itu tinggal menunggu saja sampai switchnya benar-benar terhubung ke komputer. Baiklah, kita lanjutkan dari router ke switch. Baiklah, untuk dari router kita pilih fast ethernet 0/0 dan kita tekan. Baru di switchnya kita pilih fast ethernet 0/5. Baiklah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita klik di router, baru kita cari config, baru itu kita cari fast ethernet 0. Baiklah, kita masukkan IP address-nya. Oh iya, sebelum kita mulai ke IP address, kita buat dulu sini untuk IP address dari router tersebut.
Untuk routernya saya buat 192.168.11.1. Nah, sebenarnya teman-teman bebas untuk memilih membuat apa saja untuk kelasnya. Yang penting kita menggunakan kelas C. Dimulai dari 192, baru 168, dan mulainya dari angka 10. Tapi saya menggunakannya 11. Baiklah, untuk ini sekarang PC-nya. 192.168.11.2. Baiklah, 192.168.3. Baru 192.168.11.4. Baiklah, satu lagi 192.168.11.5. Oke, seperti ini. Kita rapikan dulu. Baiklah, ini untuk routernya, IP address routernya. Ini untuk PC yang pertama. Ini PC yang kedua. Ups. Kita perbaiki dulu ya. 11.3. Oke, seperti ini. Setelah kita perbaiki seperti ini. Dan seperti ini. Jika sudah, kita tekan router, baru kita pilih config dan pilih fast ethernet 0/0. Baiklah, kita mulai IP address-nya yaitu 192.168.11.1. Baiklah, ini otomatis jadi nggak perlu kita apain lagi, baru kita pilih port on. Udah seperti ini dan sudah siap. Udah, selanjutnya kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita buat dulu, kita sedikit mengcoding, yaitu kita tekan enter pertamanya, baru kita buat ketikan exit. Baru itu enter, tulis service DHCP, baru enter lagi, IP DHCP full. Nah, setelah ini teman-teman bebas membuat apa saja, tapi saya akan membuat di sini adalah tutorial sederhana. Oke, seperti ini, baru kita enter lagi. Nah, habis itu kita buat networknya. Networknya itu berisi IP address dan juga subnets-nya. Dimana kita mulai dari IP address-nya 192.168.11.1. Tapi di sini kan tadi pertamanya 1. Nah, kita ganti di sini 0. Baiklah, habis itu spasi, baru kita buat subnetsnya yaitu 255.255.255.0. Habis itu enter, baru kita tekan dev. Nah, teman-teman ketiknya tab, cari bagian tab di keyboard teman-teman, tekan tab, akan muncul seperti ini. Habis itu kita buat default routernya, yaitu IP address dari router itu tersendiri, 192.168.11.1. Oke, kita enter lagi. Nah, habis itu kita tulis DN, baru tekan tab seperti ini. Baru itu kita buat untuk DNS servernya, kita buat 8.8.8.8. Nah, di sini ada 8-nya ada 4. Dimana setiap 8 harus dititikkan, baru dilanjutkan dengan angka 8 sampai 8-nya itu sudah 4. Jika sudah 4, kita tidak perlu menekan titik lagi. Baru kita tap enter, baru ketik lagi exit, baru enter lagi. Nah, habis itu kita close. Habis itu, nah ini sudah, selanjutnya kita akan membuat IP dari PC masing-masing klien. Baiklah, kita klik buka desktop, baru itu IP configuration. Habis itu tinggal kita buatkan DHCP-nya.
Sudah selesai seperti ini otomatis. Nah, sama kan seperti yang saya buat tadi. Baiklah. Begitu juga selanjutnya kita coba apakah sukses. Kita klik IP DHCP-nya. Baiklah, sukses. Kita lanjutkan ke PC yang ketiga. IP configuration DHCP. Kita tunggu sebentar dan sukses. Dan lanjutkan ke PC yang ketiga. Baiklah, desktop, IP configuration, pilih DHCP, dan selesai. Baiklah, kita coba pingkan, coba ping 192.168.11.2, enter. Oke. Oke, berhasil. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan tes menggunakan mengirimkan surat seperti ini. Baiklah, saya akan kirim surat dari PC 1 ke PC 3 dulu. Baiklah, kita tengok secara real time-nya ya. Kita tengok, baiklah. Perhatikan di bawah, ini akan menentukan sukses atau tidaknya. Baiklah, yang pertama dari PC 1 ke PC 4 berhasil. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. PC 2 ke PC 3. Baiklah, sukses lagi. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC, dari PC 4 ke PC 2. Oke, sukses lagi. Dan yang terakhir PC 3 ke PC 1. Sukses lagi. Baiklah, sekian untuk video IP DHCP-nya. Semoga membantu. Kita akan lanjut ke video selanjutnya, yaitu video implementasi DNS di Cisco Packet Tracer. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial DNS. Baiklah, hal yang pertama kita butuhkan adalah tentu saja aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang saya lingkarin ini adalah paket Cisco Packet Tracer. Sebelumnya teman-teman tolong diperhatikan bahwa untuk menggunakan Cisco Packet Tracer ini, teman-teman usahakan untuk tidak terhubung dengan jaringan internet. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, seperti ini kita perbesar. Baiklah, di sini saya akan buat tutorial DNS di Cisco Packet Tracer. Oke, seperti ini. Baiklah, hal yang pertama kita butuhkan adalah server. Kita bisa mencarinya di Ndefine seperti ini. Baru di samping laptop ada bentuknya seperti kotak. Ini adalah server. Baiklah, kita letakkan seperti ini. Oke. Sudah. Habis itu yang kedua kita membutuhkan switch. Switch didapat dari new network defines. Baru ini ada switch, kita tekan. Baiklah, switch yang akan saya gunakan adalah switch generik, yaitu switch PT. Baiklah, kita letakkan seperti ini. Oke, sudah. Baiklah. Baru yang ketiga kita butuhkan adalah PC. PC ini bertindak seperti PC atau komputer dari klien. Nah, jadi DNS ini adalah seolah-olah klien itu membutuhkan server untuk DNS-nya. Baiklah, di sini saya akan menggunakan 3 PC yang akan menjadi PC klien. Ini PC pertama, PC kedua, dan PC ketiga. Baiklah, sudah rapi seperti ini. Hal yang selanjutnya kita butuhkan adalah kabel untuk menghubungkan antara server, switch dengan 3 PC ini. Baiklah, kita bisa mencari di tanda seperti tanda petir. Nah, di sini ada tulisan connection, kita klik. Baru itu untuk dari banyak kabel ini saya akan menggunakan yang ini, yaitu straight copper straight talk. Baiklah, kita arahkan. Kita mulai dari server, saya tekan seperti ini. Di sini ada fast ethernet 0, kita pilih.
dan kita arahkan ke switch seperti ini. Baiklah, kita pilih Fast Ethernet 0/1. Oke. Baiklah, selanjutnya kita tekan lagi copper strike talk. Nah, kali ini dari switch ke PC client 1. Kita pilih Fast Ethernet 1/1 seperti ini dan arahkan ke PC client. Nah, di PC client kita pilih Fast Ethernet 0. Baiklah, lakukan hal yang sama sampai ketiga PC habis. Ini PC kedua, yaitu pilih Fast Ethernet 2/1, arahkan ke PC 2 dan pilih Fast Ethernet 0. Baiklah, begitu juga untuk PC ketiga yang terakhir ini, pilih Fast Ethernet 3/1, baru itu pilih tekan VC, baru pilih Fast Ethernet 0. Baiklah, sudah seperti ini. Oke, sudah. Baiklah, untuk lampu warna hijau ini menunjukkan bahwa antara server dengan switch itu sudah terhubung atau sudah terkoneksi. Nah, begitu juga dengan switch dengan PC 1. Lalu untuk yang warna orange ini teman-teman tidak perlu khawatir karena dia sedang proses untuk menunggu. Kecuali dia berwarna merah berarti tidak terjadi koneksi. Baiklah, hal selanjutnya adalah kita membuat IP address dari server dan juga dari PC-PC klien. Baiklah, kalau kayak gitu kita kita buat dulu dari servernya. Untuk servernya saya akan IP servernya saya akan menggunakan yaitu 192.168.12.1. Baiklah, untuk digit ketiganya teman-teman bebas memulainya, tapi yang penting mulai dari angka 10. Baiklah, untuk di sini PC client 1 saya akan membuat 192.168.12.2. Untuk PC client kedua yaitu 192.168.12.3. Kalau untuk PC keempat yaitu 192.168.12.4. Oke, seperti ini. Baiklah, seperti ini. Hal yang selanjutnya adalah kita akan memulai membuat IP konfigurasi untuk servernya dulu. Baiklah, kita tekan server. Seperti ini muncul tampilannya, pilih desktop. Baru itu IP configuration. Baru kita buat di sini IP address yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.12.1. Oke, baiklah kita tekan subnetmask-nya, dia akan otomatis terisi. Nah, ini kita tidak perlu ganggu-gugat lagi dan kita langsung close saja. Baiklah, hal yang selanjutnya adalah kita membuat DNS-nya, yaitu tekan server kembali, baru pilih service, baru cari DNS seperti ini, baru on-kan dulu DNS servernya. Habis itu, untuk name-nya ini, teman-teman bebas menggunakannya, karena name ini adalah alamat dari servernya itu. Jadi di sini saya akan buat namanya adalah naura05.com. Oke, seperti ini. Untuk type-nya sudah pas, yaitu a record. Baiklah, untuk address-nya adalah IP address dari server itu sendiri, yaitu 192.168.12.1. Oke, sudah pas. Pastikan dulu DNS servernya sudah on seperti ini. Baru itu namanya sudah sesuai dengan teman-teman yang hendak buat. Baru dan pastikan IP address-nya sudah sesuai dengan yang sudah kita konfigurasikan tadi. Jika sudah semua sesuai, baru kita add-kan seperti ini. Oke, sudah. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita membuat IP address dari masing-masing PC client. Ya, kalau kita mulai dari PC client 1, pilih desktop, baru itu IP konfigurasi. Masukkan IP address yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 192.168.12.2. Oke, kita tekan submask-nya seperti ini, dan ini tidak perlu kita ganggu gugat. Nah, untuk default gateway dan juga DNS server itu kita buatkan adalah IP
IP address dari server itu sendiri. Baiklah, kita buat seperti ini, yaitu 192.168.12.1. Oke. Jika teman-teman ingin cepat, tinggal kita kita blok semua dari IP address dari servernya, baru kita Ctrl C kan. Nah, ketika kita mau klik, tinggal Ctrl V kan seperti ini. Oke, sudah selesai. Pastikan dulu apakah IP addressnya sudah sesuai dengan kita. Jangan sampai nanti ada IP address yang sama. Baiklah, sudah selesai seperti ini, tinggal kita close kan. Baiklah, lanjutkan untuk ke 3 server. Itu kita buat 192.168.12.3. Seperti ini. Kita tekan subnet max-nya, tetap jangan diganggu gugat. Baru default way-nya adalah IP address dari server yang tadi. Oke, seperti ini. Setelah sudah selesai semua, kita close kan. Baru lanjut PC yang ketiga. Pilih desktop, IP konfigurasi. Baru buat IP address yang sudah teman-teman buat, yaitu 192.168.12.4. Oke, seperti ini. Oke, subnet max-nya tetap jangan diganggu gugat. Baru untuk default way-nya dan DNS-nya adalah IP address dari server itu. Oke, seperti ini. Lah, untuk memastikan apakah tidak ada kan kita bisa lihat seperti ini. Oke, ini adalah 2 belakangnya. Ini 3. Dan ini 4. Oke, seperti ini. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita melihat apakah alamat server itu bisa kita buka di web browser. Caranya yaitu tekan klik PC seperti ini, baru di sini ada web browser. Nah, di sini kita cukup klikkan nama atau alamat servernya, yaitu tadi saya buat naura05.com. Kita enter. Baiklah, sudah tampil, berarti alamat servernya sudah terbuat, sudah tersimpan, dan sudah terlink di PC client. Baiklah, kita tes sampai ke 3 PC. Kita buat, masukkan alamat yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Oke, PC kedua sudah selesai. PC ketiga sekarang itu oke. Baiklah, untuk penghubungnya sudah selesai. Mungkin teman-teman sedikit tambahan bagi teman-teman yang ingin mengubah tampilan alamat dari servernya, karena di sini kan masih pakai Cisco pakai tracer. Nah, mungkin teman-teman ingin mengubah, adakah cara untuk mengubah supaya tidak Cisco pakai tracer, ataupun teman-teman ingin membuat misalnya nama kelompok teman-teman atau nama teman-teman tersendiri di alamat servernya. Baiklah, begini caranya. Klik PC server, baru itu pilih HTML. Nah, kita otomatis sudah masuk ke HTML. Baru itu di sini ada nomor 5 index.html. Di sini kita pilih edit. Baiklah. HTML enter. Nah, di sini kan ada tanda garis yang sudah saya apain. Ini kita enter dulu. Habis itu di sini kan ada Cisco pakai tracer. Nah, di sini kita hapus dan teman-teman bebas menggantinya. Baiklah, di sini saya akan membuat buat tutorial DNS by Naura Rahmi PTIK C, seperti ini. Setelah selesai baru kita save kan. Nah, di sini kita yes kan. Habis itu sudah. Baiklah, kita tes lagi apakah sudah berubah atau enggak. Tekan PC, baru itu pergi ke web browser, masukkan alamat servernya, yaitu naura05.com. Baiklah, sudah selesai seperti ini. Ini sudah berubah. Kita tes lagi di PC 2 dan 3. Apakah sudah berubah seperti PC pertama atau belum? Oke,
PC kedua juga selesai, dan PC ketiga sekarang terakhir. Oke, sudah selesai. Baru kita sekarang akan mengetes antara koneksi dari server ke PC klien dan begitu juga sebaliknya, yaitu PC klien ke server. Caranya adalah kita akan mengirim surat atau mengirim surat dari server ke PC klien dan dari salah satu PC klien ke server kembali. Kelas seperti ini. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu di bagian pojok kanan ini kita klik, ada yang bagian di bawah real time, kita buka tanda panahnya seperti ini. Ini akan tempat menjadi melihat apakah status untuk mengirim suratnya sukses atau tidak sukses. Baiklah, kita mulai dari server ke PC klien 1. Baiklah, di sini sudah tertera successful. Baiklah, kita coba dari PC 3 ke server. Baiklah, successful juga. Nah, begitu juga kita coba ya dari server ke PC klien 2. Oke, successful semua. Baiklah, teman-teman, cukup sampai di sini video tutorial DNS saya. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat firewall di Cisco Packet Tracer. Baiklah, di sini kita akan buat judulnya tutorial sederhana firewall di Cisco Packet Tracer. Baiklah, seperti ini. Oke. Baiklah, hal yang pertama kita butuhkan adalah server. Kita pergi ke N-Defines, baru pilih klik server ini, baru taruh di tempat yang teman-teman inginkan. Baiklah, sudah. Baru hal selanjutnya kita membutuhkan switch. Cari di tekan network defines, baru di ini routers dan ini switch. Kita klik dan di sini saya akan menggunakan switch yaitu 2950T. Kita letakkan di samping server seperti ini. Oke. Jika sudah, baiklah. Di sini saya akan membuat memakai 3 PC yang bertindak sebagai PC-nya klien. Baiklah, seperti ini. 1 2 3. Baiklah, hal yang selanjutnya kita butuh connection, yaitu kabelnya. Di sini saya akan menggunakan automatic choose kabel. Baiklah, kita arahkan dari server ke switch seperti ini. Baru itu dari switch ke ketiga PC. Baiklah, seperti ini. Baiklah, hal selanjutnya adalah kita akan membuat IP address dari server PC klien dan ketiga PC klien ini. Nah, kita mulai dari server dulu. Di sini saya akan membuat IP address-nya yaitu 192.168.12.1. Oke, seperti ini. Sudah. Baiklah, untuk PC-nya saya akan buat 192.168.12.2 seperti ini. Untuk PC ketiga 192.168.12.3 dan untuk PC ketiga 192.168.12.4. Oke, seperti ini. Baiklah, sudah rapi seperti ini. Hal selanjutnya yang kita butuhkan adalah pertama klik server seperti ini. Habis itu pilih ke service, pilih ke DNS. Baiklah, pertama kita pastikan DNS service-nya kita on-kan. Baru di sini ada name. Name-nya ini berfungsi sebagai nama atau alamat servernya. Di sini saya akan buat nama saya yaitu naura05.com. Oke, seperti ini. Baiklah, untuk address-nya adalah IP address dari server itu, yaitu 192.168.12.1. Oke.
Setelah itu untuk typingnya sudah pas, yaitu a record, baru kita add-kan. Oke. Selanjutnya kita pergi ke, tetap di service, pergi klik ke email. Habis itu kita buat domain name-nya itu adalah alamat server kita, yaitu yang tadi kita buat di DNS, yaitu saya buat naura05.com. Nah, untuk usernya ini karena saya menggunakan 3 buah PC, maka di sini kita harus membuat masing-masing, setiap PC memiliki namanya masing-masing. Baiklah, di sini saya akan buat yang pertama adalah Alice. Dengan passwordnya, teman-teman bebas untuk membuat passwordnya. Di sini saya akan membuat password yang simpel, yaitu 123, baru kita tambahkan. Baru password yang user yang kedua saya akan membuat namanya Alisa. Baiklah, di sini untuk passwordnya teman-teman juga bebas, karena ketiga PC dan nama usernya bisa teman-teman sesuaikan dengan kemauan teman-teman dan kemampuan teman-teman untuk mengingatnya ke selanjutnya. 456. Oke, kita tambah. Kalau untuk yang ketiga adalah Alicia. Oke, seperti ini. Passwordnya. Lah, kita tambah. Oke. Sudah siap. Selanjutnya kita pergi ke desktop. Baru itu IP konfigurasi. Baru di sini kita buat IP address dari servernya, yaitu 192.168.12.1. Oke, kita tekan subnet marknya. Oke, seperti ini. Habis itu kita close. Baiklah, di sini PC 0-nya akan saya ubah sebagai namanya sebagai Alice. Alisa. Upsi. Alicia. Oke, seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah kita membuat IP konfigurasi di sini. Baiklah, IP-nya 192.168.12.2. Untuk default gateway dan DNS servernya adalah IP address dari servernya itu, yaitu 192.168.12.1. Oke. Untuk teman-teman agar lebih cepat prosesnya dan lebih memudahkan, kita bisa blok IP address dari server yang sudah kita tulis di default way, Ctrl C, baru ketika kita klik tinggal Ctrl V. Oke, seperti ini sudah selesai. Baiklah, IP ke desktop, lanjutkan untuk ini. IP ketiga untuk PC kedua yaitu 192.168.12.3. Oke, kita tekan seperti ini. Baru itu kita Ctrl V kan yang tadi kita sudah blok, habis itu sudah kita close kan. Baiklah, selanjutnya IP konfigurasi, baru di sini kita buat IP addressnya 192.168.12.4. Oke, seperti ini kita close kan. Baiklah, langkah selanjutnya kita klik server, baru itu pilih ke firewall. Nah, di sini kan di sini ada 3 PC. Nah, salah satu dari 3 PC ini akan saya blok dan 2-nya saya beri akses. Baiklah, untuk caranya adalah pertama kita buat dulu di sini IP-nya, yaitu yang IP yang akan saya blok ini adalah IP yang ke PC ketiga, yaitu Alicia. Baiklah, kita masukkan alamat IP addressnya yaitu 192.168.12.4. Oke. Baru pilih actionnya itu adalah Dendi.
Habis itu di sini pilih IP protokol seperti ini. Baiklah, habis itu kita add-kan. Tunggu, untuk remote wildcard-nya adalah 0.0.0.0. Oke, seperti ini kita add-kan. Yang pertama. Baiklah, untuk yang kedua, karena dua server lagi kita berikan akses, maka kita pilih allow dua-duanya. Baru masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2. 12.2. 12.2. Oke, maaf ada kesilapan. Baru pun di sini kita pilih 0.0.0.0. Oke, kita save kan. Oke, baru pilih allow lagi. Masukkan IP yang ketiga tadi yaitu 192.168.12.3. Lalu pilih protokolnya IP, masukkan di sini 0.0.0. Oke, kita add kan. Habis itu jangan lupa on kan. Oke, seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita buat di sini email. Emailnya adalah yang pertama itu nama dari user. Untuk emailnya itu adalah your name, ini adalah user dari masing-masing PC, yaitu kita tulis di sini Alice. Terus di situ untuk alamat addressnya yaitu nama username-nya dan juga alamat servernya yaitu seperti ini. Alice at baru nama server yang sudah teman-teman buat tadi di DNS baru .com. Oke. Di sini adalah nama servernya yaitu Alice. Sini juga Alice. Di sini Alice dan username-nya, passwordnya yang tadi 1, 2, 3. Oke, kita save kan. Baiklah, kita ulangin di emailnya. Itu namanya di sini saya buat tadi Alisa. Alisa at naura05.com. Alisa di sini Alisa. Teman-teman, passwordnya harap diingat, jika ragu silahkan dicatat. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan lihat di pertama kita akan coba untuk ngirim surat apakah berhasil antara server dengan dua PC yang saya berikan akses dan satu PC yang saya blok. Baiklah, kita lihat di bagian sini. Baiklah, kita mulai kirim surat dari server ke PC yang tidak diblok dulu. Baiklah, di sini terlihat successful. Baiklah, sementara di sini kita coba dari server ke PC yang diblok. Baiklah, masih dalam progres. Nah, di sini valid, berarti menunjukkan bahwa PC IP address-nya sudah diblok. Baiklah, kita coba lagi dari PC yang tadi memiliki akses dari PC 2 ke PC-nya Alicia ke server. Baiklah, successful juga. Baiklah, hal selanjutnya yang kita untuk ketahui adalah pertama kita coba dulu di sini ya. Kita buka di web browser, kita masukkan di sini nama dari alamat servernya naura05.com. Baiklah, ini tampilan bahwa ketika
PC yang diberikan akses atau tidak diblok akan muncul seperti ini. Baiklah, untuk PC yang diblok, apakah kita lihat dulu di web browsernya? Di sini kita buat lagi nama servernya. Oke, tidak terjadi apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa IP dari komputer yang diblok itu tidak bisa membuka apapun. Baiklah, hal selanjutnya adalah kita akan lihat atau kita pingkan dari IP address-nya. Kita lihat ya, kita tulis di sini ping, masukkan alamat IP address dari PC-nya. Ini. Oke, kita enter. Oke. Ini menunjukkan bahwa PC tersebut masih IP address-nya diberikan akses. Baiklah, kita coba di bagian sini. Kita runkan dulu. Ping 192.168.12.4. Kita enterkan. Baiklah, itu saja untuk video hari ini. Bila ada salah cakap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.